Ada 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 di tahun 2022. Di mana aturan yang berlaku di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 disampaikan langsung Kemdikbudristek pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Seleksi CASN tahun 2021. Hal ini menarik untuk diulas, apakah aturan ini berpihak pada guru honorer atau sebaliknya. Sekaligus menjawab keraguan guru honorer tentang kejelasan formasinya di sekolah induk. Untuk lebih jelasnya, berikut 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 dibandingkan dengan aturan seleksi P3K tahun 2021. 1. Proses seleksi berdasarkan kompetensi. Proses seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 berdasarkan kompetensi. Sementara, mekanisme seleksi di tahun 2021 seluruh peserta wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian peserta juga harus melamar pada formasi yang tersedia dan menjalani tes kognisi. Sehingga disebut sebagai mekanisme tes. Sedangkan di mekanisme seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini, formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya. Sehingga disebut sebagai mekanisme penempatan dan observasi. 2. Penyesuaian formasi. Kemdikbudristek memaparkan ada penyesuaian formasi. Ini bisa dilihat dari penempatan guru honorer di sekolah induk masing-masing dengan catatan sekolah tersebut membuka formasi. Ini tentu berbeda dengan skema seleksi P3K 2021, di mana guru honorer memperebutkan formasi yang tersedia, termasuk menghalalkan terjadinya pergeseran atau rotasi dalam skala besar dan serentak. 3. Diikuti guru yang terdaftar di Dapodik. Hal baru pada aturan seleksi P3K tahap 3 2022 adalah guru honorer yang boleh mendaftar adalah guru honorer yang statusnya masih aktif pada laman Dapodik. Sementara, di seleksi P3K 2021 guru honorer yang diperbolehkan mendaftar adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik. 4. Tidak terjadi mutasi, rotasi atau pergeseran. Guru honorer yang dinyatakan lulus P3K tahap 3 2022 tidak akan mengalami rotasi, pergeseran atau mutasi di sekolah induknya. Berbeda dengan seleksi P3K 2021 yang memungkinkan terjadinya rotasi atau pergeseran. 5. Mempertimbangkan dimensi kompetensi. Seleksi P3K tahap 3 2022 mempertimbangkan dimensi kompetensi, di antaranya adalah profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sementara pada seleksi tahun sebelumnya, menggunakan kompetensi teknis, profesional dan pedagogis dalam pengujiannya. Keenam, mekanisme penempatan dan observasi. Aturan terbaru seleksi P3K tahun 2022 yang menjadi poin terakhir adalah terkait dengan mekanisme penempatan dan uji kesesusian atau observasi. Demikian kabar hari ini. Terima kasih Anda masih setia menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.